Oke, silakan Dinda. Ya, jadi ini rencananya tuh mau ngebahas soal UAS, tapi yang soal di Kompas, bukan yang Panta. Soalnya aku belum baca. Terus mungkin pilgannya beberapa aja yang hitungan, habis itu ke kasus, karena esainya tuh Pemda, belum paham. Habis itu bahas kuis kemarin, tapi mungkin kalau yang kuis itu bahasnya bareng-bareng aja ya, soalnya kan belum tahu jawaban pastinya. Takut salah juga kalau misalnya dari seorang doang. Tuh. Nah, mulai dari pilgannya dulu. Kalau yang teori-teori gini soalnya pembahasannya udah cukup jelas kunci jawaban ini, makanya nggak usah, menurut aku nggak usah dibahas. Yang ini nih, ini yang hitungannya nomor 15. Ini tuh WACC, berapa cost of capitalnya. Dan karena di sini tuh ada debt, ada common stock, preferred stock, jadi ada dua-duanya kan, ada liabilities, ada equity. Berarti kita disuruh nyari WACC-nya. Nah, di sini data yang diketahui itu ada capital structure-nya 500 juta. Ini berarti keseluruhannya 500 juta. Terus di sini yang diagram ini tuh weight-nya. Jadi udah dikasih tahu nih, common stock-nya tuh 65%, preferred stock-nya 10%. Terus udah dikasih tahu juga after tax cost of. Jadi di sini debt nih, nggak terlalu kelihatan nih. After tax cost of debt-nya 7%, preferred stock-nya 11%, common stock-nya 15%. Jadi sebenarnya datanya udah ada semua, ini udah lengkap banget. Terus coba kita kerjain di ini deh, Excel. Udah masuk ke Excel kan ya? Udah. 15. Ditulis dulu deh. Ada debt, ada common stock, ada preference. Di sini weight sama cost-nya. Weight yang debt itu 25%. Common stock-nya 65%, terus preferred stock-nya 10%. Buat cost-nya ini karena udah after tax, jadi langsung aja. Nah, kalau dia soalnya itu belum after tax, di net of tax-in dulu, tapi yang debt aja. Kenapa yang debt itu dikali 1 min tax? Karena debt ini sifatnya dia tax shield. Maksud dari tax shield itu, jadi kita perusahaan itu kalau misalnya punya debt, kita ada kewajiban bayar interest kan, bayar bunga. Nah, kalau misalnya perusahaan bayar bunga, berarti otomatis beban perusahaan itu nambah, berarti berkurang juga. Misalnya ada earning before interest and tax. Terus di sini interest-nya, habis itu earning before tax, baru tax-nya kan. Nah, kita bandingin misalnya perusahaan tuh earning-nya 1 nih. Seribu. Terus dia nggak punya debt, nggak bayar interest, berarti earning before tax-nya tetap 1.000 kan. Tax-nya misalnya 10%. 10% dikali segini. Dia tax-nya 100. Sekarang kalau misalnya dia punya bonds misalnya, terus dia bayar interest-nya itu 1.000. Berarti ininya, earning before tax-nya, ya, earning before tax, kok 1.000 sih? Habis 100 ya. Earning before tax-nya 900, tax-nya jadi 90. Jadi dengan dia punya debt itu, tax yang harus dia bayarkan itu berkurang. Ini namanya tax shield. Karena itu kalau misalnya cost of debt, misalnya ini bukan after tax ya, cost of debt doang.
cost of data yang sebenarnya itu nggak sepenuhnya 7%, tapi ada pengurangan dari tax shield tadi. Kalau misalnya ini belum cost tax 7% dikaliin minus rate-nya. Misalnya di sini rate-nya persen 6,3. Itu jangan sampai lupa. Terus udah data-datanya mah. Nah, yang 500 juta ini nggak kepake karena kita udah dikasih taunya tuh persentasinya. Kecuali kalau misalnya di sini dikasih taunya common stock-nya itu 50 juta. Stoknya 100 juta. Nah, itu kita harus nyari weight dengan cara si jumlah common stock-nya ini dibagi sama total capital structure-nya. Sekarang rumus WACC itu cuma simpelnya sebenarnya cuma weight kali cost-nya doang. Tapi kalau panjangin dikaliin sama cost of common stock, terus ditambah preferred stock per value perusahaannya, dikaliin sama cost dari preferred stock, ditambah debt per value perusahaan, dikali cost of debt, dikali min tax. Tapi sebenarnya tinggal weight. Kalau udah dapat cost after tax, weight kali cost, ini dikali ini, tarik ke bawah, hmm, 25, 10, kebalik, 15, ini 11. Nah, ini jawabannya. WACC-nya 12,6%, yang B. Bentar, cek dulu. 15 B. Tuh. Terus yang 16 juga masih hitungan. Nah, ini tuh soalnya berapa persen respon. Ini tentang CPM. Terus kita tuh punya data, kalau misalnya udah ada yield dari obligasi negara itu berarti pasti risk-free. Risk-free-nya, terus expected return dari market portfolio itu tuh RM, return expected return market. Terus ini risk premium, MRP. CPM tuh rumus lengkapnya itu risk free ditambah beta kali MRP. P-nya itu risk free apa RM-nya? Dikurang ya? Risk free dikurang enggak market rate dikurang risk free. Nah, market return-nya ini udah ada 10,65. 10,65. Nah, kita disuruh nyari risk free-nya. Ini tuh kayak portofolio ya. Sebenarnya benar sih ya, kemarin juga ditanyain sama Oka. Kebanyakan yang kayak itu bahkan dari manajemen keuangan kemarin juga kalau misalnya ada kayak gini, emang rule of thumb-nya nyari yang paling deket ke 10 tahun. Karena kita tuh nyari yang jangka menengahnya. Logikanya itu katanya kalau yang jangka menengah tuh paling bisa mencerminkan keadaan pasar sekarang. Jadi kalau misalnya menurut itu sih sebenarnya kita pakainya yield yang 7,9084. Tapi kalau misalnya kata Pak Agu kan kemarin di rata-ratain ya. Jadi ya udah ikut dosen masing-masing aja kan. Kalau nggak apa-apa sih. Katanya kan kalau misalnya yang penting nulis 7,6710 7,9084
3, 1, 2 diratain, berarti dapat risk free-nya segini. Risk free-nya segini, nggak dikurang RM dikurangin RF-nya 2,64. Nggak ada yang pas ya. Tapi yang paling dekat yang B. Coba kalau rule of thumb dia. Di Ada nggak? ada. Oke. Ini betanya, jadi soalnya datanya masih yang dari 15, tapi artinya 2%. Nyari IPM tinggal dari rumus yang ini aja. Risk free-nya tadi berarti kita jadinya pakai yang 10 tahun kan. 7,91 beta dikali MRP. 10,0084. Ini ya, yang A. Dibahas yang A. Udah ke bawahnya ini Hilang lagi suaranya. bentar, sorry ya. Oke. PG-nya cuma 3 yang hitungan. Aduh ya ampun. Ya, ada deh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari PG? Indah, minta tolong ulang yang 17. Ini. Ini tuh jadi dari masih nyambung sama yang 16 ini. Tapi dia diketahui ada betanya tuh 1,05, terus MRP-nya 2%. Jadi kita tuh punya beta 1,05, MRP 2%, terus risk free-nya yang tadi dari nomor 16 itu kan kita jadinya pakai yang 10 tahun, pakai yang 7,9084. Terus tinggal masukin ke rumus CAPM yang ini. CAPM sama dengan risk free ditambah beta dikaliin MRP. Dapat deh ini. Beta risk free ditambah beta dikali MRP. Gitu. Gimana? Oke, Din, makasih. Ya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, masuk ke kasus. Nih.
Ini dibaca, kalau misalnya soal ini tuh dibaca pelan-pelan aja, karena sayang kalau misalnya ini jadi salah gara-gara ini ada yang kelewat gitu. Di sini forecasting valuation, nama perusahaannya Misra MS. Dia itu maskapai penerbangan nama di negara Sonora. Si Sonora ini negaranya. Yang pertama ini ada data historis dulu sama 3 tahun. Sales 2015 sampai 2017 sekian. Terus rata-rata growth sales-nya udah dikasih tahu 1% selama 3 tahun ke belakang. Terus dikasih tahu juga growth per tahunnya itu berapa. Di sini 0,3, 1,1 sama 4%. Tapi ada lagi dikasih informasi lagi, kalau misalnya data historis selama 10 tahun terakhir itu 5%. Jadi kita ini ada ada 2 pilihan nih. Saat kita mau ngambil historis 3 tahun yaitu 1% atau yang 10 tahun 5%. Yang penting ada argumennya. Kalau misalnya aku di sini ngikutin Kompas juga. Jadi kalau misalnya data historis yang 3 tahun ini, kita datanya tuh lebih jelas gitu loh. Ada per tahun itu 0,3%, 1,1%, dan 4%. Sedangkan kalau misalnya 10 tahun ini, sampelnya tuh emang lebih banyak. Ada 10 gitu kan, 10 growth, dan kita rata-ratain. Dan biasanya kan semakin mendekati sampelnya semakin banyak tuh, kalau di rata-ratain semakin mencerminkan keadaan lah gitu. Tapi karena yang 10 tahun terakhir ini tuh nggak dikasih tahu loh si tahun ini ke sini tuh berapa growth-nya gitu-gitu. Bisa aja 5% ini tuh didapetin dari growth yang dari 0, sekian persen sampai 15%. Jadi karena ya terserah sih, kalau misalnya mau pakai yang 1%, yang 5% ini datanya nggak persisnya tuh per tahunnya berapa. Takutnya variasi terlalu jadi sebenarnya ini tuh valid. Nah, gitu. Jadi yang B ini simpan dulu aja, mau pakai yang 1% atau 5%. Untuk di yang aku bahas, pakainya yang 1% dengan argumen tadi. Itu. Lingkungan bisnis. Pertama, ini tuh bisnis penerbangan di Sonora ini sedang rebound. Karena pada destinasi baru, dia mengalami penurunan. Terus yang B, kebijakan pemerintah mendukung industri penerbangan, pemerintah mendukung dengan regulasi tarif jasa penerbangan itu. Yang A sama B ini bisa dibilang dua-duanya positif kan terhadap si perusahaan kitanya. Simpan dulu. Sebenarnya ini kalau misalnya di perhitungan sih nggak ngaruh secara langsung ya, tapi kalau bisa ngaruh ke kita bakal milih cara kita memprediksinya. Terus yang C, data historis pertumbuhan PDB negara Sonora ini rata-rata mencapai 4%. Historisnya 4%, tahun ke depan diperkirakan akan mencapai kisaran 5%. Dia tuh lagi di bisnis penerbangan negara ini tuh emang lagi maju. Jadi ini tuh yang kenaikan ke 5% itu cukup valid lah. Karena emang kondisinya mencerminkan seperti itu. Nah, PDB ini ngaruh ke sales growth. Si sales growth yang tadi itu, kita kan 1%. Kita kan di sini ngambil 1%. Tapi di sini PDB-nya itu 4%, bahkan bisa naik ke 5%. Jadi bisa diperkirakan kalau sales growth kita ini nggak akan cuma 1%, bakal lebih dari 1%. Tapi karena nggak tahu berapanya, jadi ambil aja PDB-nya 5%. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya sales growth kita tuh 5%, tapi bukan 5% dari yang ini, bukan 5% dari historical 10 tahun terakhir, tapi dari PDB-nya. Kalau di sini PDB-nya 3%, ya kita pakai 3%, bukan 5%. Gitu. Dari keterangan yang C ini, kita dapat kalau sales growth kita ini kayaknya cuma 1%, tapi lebih dari 1%, tapi karena nggak tahu berapanya, jadi kita pakai aja PDB-nya 5%. Nah, argumen kayak gitu, jangan lupa ditulisin juga di lembar jawabannya.
Terus yang D, perkembangan teknologi dalam waktu dekat masih relatif sama. Belum ada teknologi baru yang akan mengubah market secara signifikan. Berarti ini ya nggak ada perubahan apa-apa dari keterangan ini. Yang udah, kita masuk ke nomor 3, analisis finansialnya. Dalam waktu 3 tahun terakhir, analisis laporan arus kas emas menunjukkan kinerja profitnya banyak didukung oleh aktivitas operasional. Berarti bagus ya, berarti dia emang profitnya itu dari utama dia gitu, kinerja utama dia. Sedangkan apabila dilihat dari kurun waktu lebih panjang 10 tahun ke belakang, pada tahun 2010-an, laba emas banyak berasal dari aktivitas non-core. Ya bukan aktivitas operasional kan, seperti laba kurs valuta asing. Nah itu sebenarnya pernyataan ini makin mendukung kenapa kita yang poin E ini ya, kenapa kita pakai yang 3 tahun ke belakang. Soalnya 10 tahun ke belakang itu sebenarnya profitnya gak menggambar perusahaan. Dia itu karena profit valuta asing. Itu. Makanya itu makin mendukung kenapa kita pakainya 3 tahun. Terus yang 3A udah, masuk ke 3B. Dalam annual report-nya, beberapa tahun terakhir menunjukkan kebijakan negara Sonora selaku 55% pemegang saham emas dalam annual general meeting, ini RUPS ya, selalu memprioritaskan seluruh pendapatan bersih emas untuk direinvestasikan dalam penerbangan bisnis emas. Ini berarti ngomongin dividen. Jadi semua pendapatan bersihnya itu bukan dikasih ke stakeholder-nya, tapi direinvestasikan lagi. Gitu. Berarti dari poin ini kita bisa tahu kalau dividen payout-nya tuh 0. Terus yang C, selain itu, data historic cost of debt after tax-nya selama 3 tahun terakhir itu 7%. Berarti kita udah punya nih cost of debt-nya, 7%. Tapi pada tahun 2018, pemerintah Sonora berencana untuk menerbitkan surat jaminan emas yang berlaku 5 tahun. Dengan surat jaminan ini, risiko debt holder emasnya diperkirakan akan turun sebesar 1%. Jadi cost of debt yang asalnya itu secara historis itu 7%, sekarang jadi turun 1% karena udah dijamin oleh pemerintah. Itu berarti cost of debt yang kita pakai itu 6%. Terus yang terakhir, analisis valuasi. Data forecasted sales udah cukup valid, jadi nggak ada revisi penjualan. Terus pendapatan operasi lainnya dalam 3 tahun ke depan diperkirakan tidak ada. Berarti ini ada beberapa step yang kosong itu kan. Terus yang C, yield obligasi Sonora 3%. Tadi kalau yield obligasi pemerintah berarti dia risk free. Ngomongin risk. Setiap kenaikan satu bursa saham Sonora, saham emas naik 0,75%. Berarti ini tuh sensitivitas perusahaan terhadap negaranya. Ini suaranya. Dari mana tadi? Ntar langsung aja ya, Yolang. Setiap kenaikan itu menandakan apa? Setiap kenaikan ini tuh, ini setiap kenaikan 1% di bursa saham Sonora, berarti di pemerintahnya, di pasar negara tersebut, saham emasnya naik 0,75%. Berarti ini tuh betanya, kita bisa nyari betanya di sini, sensitivitas perusahaan terhadap pasar. Terus, habis itu premium risiko pasarnya 5%, ini berarti MRP-nya. Terus, terminal value dari abnormal earning emas diasumsikan setara dengan prospek PDB Sonora. Ini tuh jadi terminal value dari abnormal earning. Ini kayaknya Din, hilang lagi, Din. ini berarti kayaknya ini growth terminal value-nya. Buat yang terminal value kita punya growth-nya itu sama-sama prospek PDB, berarti yang tadi 5%. Itu. Buat yang ininya udah beres. Yang apa nih namanya? Baca soalnya udah beres. Kita tinggal masuk ke kerjainnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, nggak ada.
Belum. Belum. Begitu, masuk ke pengerjaannya aja. Ini. Nah, kayak gini aja nanti tuh ngerjainnya. Habis dibikin gini tuh, kan kalau misalnya di kertas susah ya, di bawahnya mungkin dikasih aja perhitungan sama justifikasinya gimana. Di sini, sales growth-nya pertama tinggal oh ya, ini yang aktualnya kan 1,1%, 4%, salesnya juga dari soal. Nah, mulai dari forecasted-nya ini kita pakai growth-nya 5% kan. Terus sampai terminal value-nya, ini terminal value. Terminal value-nya juga 5%. Buat nyari sales yang forecasted-nya sales tahun sebelumnya, dikaliin 1 ditambah sales growth-nya. Ini 3.002 tambah 5%. Gitu seterusnya sampai terminal value. Buat forecast, ini dulu deh. Ini nih, perhitungan justifikasinya. 1% atas sales 3 tahun sebelumnya. Sedangkan menurut Business Environment Strategy Analysis itu, bisnisnya sedang rebound. Terus ada kebijakan pemerintah yang dukung. Terus PDB diperkirakan mencapai, dan karena itu kita nggak jadi pakai 1%, tapi pakai yang 5% sesuai PDB-nya. Itu. Terus yang sales udah masuk ke forecast atau ini tadi udah dikasih tahu dari soal langsung ke 0,9%. Nah, di sini kita cari NOA. Kalau yang NOA yang 2016-17 ini udah ada dari soal. Kalau yang forecast ini kita dapetinnya dari sales per atau. Jadi ini 3.176,25 di bawah 9. Dapat segini, itu sampai terminal value. Terus revise sales-nya tadi dikasih tahu kalau misalnya udah cukup valid, jadi nggak ada. Forecast PM-nya, kita jadinya pakai 7% karena PM 3 tahun tadi. Di sini tadi ditulis aja. Buat yang NOPAT-nya, di sini aktualnya udah ada di soal. Buat yang forecast-nya ini dari sales dikali PM-nya. Sales dikali PM-nya dapat NOA. Gitu terus. Terus yang ini selanjutnya change in NOA. Change in NOA ini NOA tahun itu di NOA tahun sebelumnya. Kalau yang ini udah ada dari soal, yang forecasted-nya berarti ini kan tahun 2018 ya, 18,17 itu dapat dari NOA tahun 2020 ini dikurangin NOA tahun 2017. Ya benar. Itu terusnya. Terus habis NOA kita free cash flow-nya ini NOPAT dikurangin change in NOA. Kalau misalnya ingetnya gampang, aja free cash flow kan kas yang bebas dipakai buat apa-apa kan. Nah, kasnya kita dapat dari mana? Dari income kita tahun itu, NOPAT kita. Tapi dikurangi change in NOA karena logikanya tuh kalau misalnya net operating asset kita nambah, berarti kita ada pembelian aset kan. Kalau ada pembelian aset berarti kita ada kas keluar. Jadi free cash flow-nya itu kas yang kita punya dari NOPAT tadi dikurangi dengan pembelian NOA kita di tahun itu. Gitu. Jadi NOPAT-nya di sini dapatnya dari FCF-nya dapatnya dari NOPAT-nya dikurangi sama NOA. Terus ini yang dividend payout-nya. Ini 2016-2017 ini. Oh ya, jadi kalau misalnya dividennya itu tuh rumusnya dapat dari ini dividen paid-nya. Jadi kita bayar dividen berapa dibagi sama NOPAT-nya. Nanti kita dapatnya berupa rasio gitu. Tapi karena dari forecasted year itu kita nggak akan ada dividen, jadi 0 aja. Terus net payments to debt holder-nya kita tuh dapatnya dari free cash flow. Dari free cash flow mana tadi?
ini ya, dari free cash flow dikurangi sama payment to debt holder-nya, dividend payout-nya. Tapi karena di sini dividend payout-nya, jadi ini bakal sama nih. Free cash flow-nya akan sama payment to debt holder. Sama. Kalau ada dividen, jangan lupa dikurangin dulu sama dividennya. Habis payment to debt holders, kita forecast cost of debt sama debt balance-nya. Cost of debt tax-nya untuk yang actual-nya kita tahu 7%, tapi tadi setelah itu ada jaminan dari pemerintah yang bikin si cost of debt-nya berkurang 1%. Jadi untuk forecast sampai terminal value-nya kita pakai 6%. Debt-nya ada di, ini, opening debt balance itu yang diketahui di soal. Coba deh. Mana ya? Nih, net debt 2015 sampai 17, 1.804, 95, 22, 35. Ini tuh kan berarti net debt 2015 itu closing debt dia kan, closing debt 2015. Nah, closing debt di 2015 itu berarti opening debt-nya di 2016. Ya kan, net debt 2015 itu 1.804. Berarti ini tuh jadi opening debt-nya 2016. Ini kan tahun 2016 ya, pertama. Ini, jadi kita punya opening debt balance 2016, terus kita hitung cost of debt-nya dengan cara mengalihkan si opening debt balance tadi yang 1.804 dikalikan dengan cost of debt-nya. Kita dapat, apa ini tadi? Of debt-nya, atau terus dari itu kita bisa dapat closing debt-nya. Ditambahin sama si cost of debt yang tahun itu. Nah, si closing debt tahun ini, tahun 2016 ini, jadi opening debt-nya tahun 2017. Gitu, bakal gitu terus-terusan. Opening debt 2017 kita dapat, terus kita cari cost debt-nya, kita ngaliin 7% sama opening debt-nya, kita dapat closing debt-nya, nambahin opening debt cost of debt tahun tersebut, terus closing debt ini kita bawa jadi opening debt di tahun selanjutnya. Gitu terus, sampai terminal value. Terus di sini juga kita disuruh ngecek leverage-nya. Ini sebenarnya nggak berpengaruh ke hitungan, cuma mungkin nanti bisa dipakai buat analisis selanjutnya, tapi kita belum sih. Cuma ini tuh jadi katanya kalau misalnya perusahaan yang baik tuh, dari tahun ke tahun itu leverage-nya turun. Jadi dia nggak semakin lama itu jadi semakin nggak berketergantungan sama debt. Itu, tapi nggak ngaruh sih kalau misalnya ke perhitungan. Buat caranya itu tinggal si closing debt-nya dibagi sama net operating asset di sini. Tuh. Terus comprehensive income. Comprehensive income ini clean surplus profit. Dia tuh dapatnya dari NOPAT dikurangi sama net financing after tax atau cost of debt tadi. Itu sama sampai terminal value kayak gitu. Terus terakhir kita tinggal ngecek ngitung equity dengan dua cara. Yang pertama cara aset dikurangi liabilities. Asetnya di sini dapat dari mana? Dari NOA. Dari NOA, terus liabilities-nya kita dapat dari closing debt. Jadi misalnya ini tahun 2018 ini udah masuk forecast kan, kita ngitung dengan cara ini 3529 itu kan dari NOA dikurangi closing debt-nya segini. Terus yang cara yang kedua itu kita nyari dari opening equity ditambah income dikurang dividen. Opening equity-nya ini kita dari closing equity tahun sebelumnya. Terus income-nya kita dapat dari NOPAT ya. Dari clean surplus profit-nya. Terus dikurangi 0 karena dividennya 0. Gitu. Untuk yang ini tuh udah dari apa sih? Udah dari soal tadi kalau equity nih, total ekuitas 2015 sampai 2017 sudah ada. Berarti ini kan closing equity-nya kan 2016 1169. Iya, sama
In suara. Oke. Oh, bentar. Suara deh. Udah. Nah, tadi mana ya? Gitu, jadi ada apa ya? Ada yang salah gitu di bukan salah sih, cuma nggak sesuai aja dari informasi soal itu sama kalau misalnya kita hitung sendiri. Kalau kita hitung sendiri ini opening equity tambah income kurang dividen. Opening equity-nya kita dapat dari closing equity tahun 2016 1169 ditambah income-nya dari CSP dikurang ininya 0. Enggak, dividennya enggak 0 di sini. Dividennya ini 0,31. Kita dapatnya 1276. Nah, karena sesuai juga sama pengecekan yang sebelumnya, jadi kita pakai yang ini aja, pakai yang 1276. Tapi itu ditulis di sininya. Nih, asumsi pada tahun 2017 aktivitasnya besar nih. Gitu. Terus untuk yang tahun-tahun forecast juga sama, kita hitung juga dicek NOA dikurangin closing debt, terus kita cek juga pakai beginning embah dikurangi dividen, tapi dividen di sini udah 0 semua. Terus udah deh, kalau misalnya udah sama semua, jadi udah selesai. Gitu buat yang forecastingnya. Ada yang mau ditanya nggak? Berarti kalau nggak sama gitu disama-samain aja ya? Kayaknya iya sih. Biar balance. Mana? Ada yang mau ditanya? Kayak ya kalau nggak balance berarti ada yang salah sih. Sama kayak ini aja, akuntansi biasa. Kalau ada yang harusnya nggak gitu. Memang kamu waktu forecast tugas ALK itu yang perusahaan, kamu balance itunya? Yang mana? Waktu tugas POK. Oh, belum bikin. Gimana yang lain ada yang nanya nggak? Yang penting tuh itunya sih, si rasio-rasio ini kita milihnya harus benar. Kalau misalnya ngitungnya kan udah pakai Excel kan. Insya Allah benar kalau misalnya perhitungannya. Kalau nggak ada, lanjut ke soal selanjutnya. Apa? Mau tanya. Oh iya, kenapa? Ini tuh milih rasionya itu emang harus optimis gitu ya? Enggak sih. Kalau misalnya tadi apa mau milih yang 1% gitu ya? Sorry. Yang cost after debt, ya cost of debt after tax-nya itu kan masih rencana gitu kan. Pemerintah ngasih jaminannya.
di analisis resiko tadi. Kayak itu. Iya sih, masih rencana ya. Ya itu kalau misalkan pakai Bisa aja. tetap itu berapa enggak Apa? rate-nya? Tetap 7%. Kenapa? Ini kan 7%, terus Kalau tetap forecasting-nya 7%, kenapa? itu bisa apa enggak? Terusnya masih bisa boleh apa enggak gitu? Bisa sih. Tapi ya ditulis aja ya si argumen tadi. Kalau misalnya, apa tuh namanya, ini tuh baru rencana doang, jadi nggak dimasukin ke forecast juga. Tetap ini kok, tetap balance. Tapi yang dipakai buat si hitung WACC-nya nanti itu yang berapa? 6 apa 7? Harus apa namanya, konsisten. Kalau di sini pakai 7%, berarti di yang WACC-nya pakai 7% juga. Oh gitu. Berarti sesuai yang dipakai sama forecasting ya? Soalnya kan angka-angka yang lainnya juga kita dapetnya dari forecasting. Oke. Kira kan WACC-nya kan kita ngitung pakai closing debt kan. Tak kira cuma pakai yang di rate aktual gitu. Bentar. Oh iya, di sini nggak pakai cost of debt sih sebenarnya. Di ininya, di WACC-nya. Coba deh, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke. Makasih, Din. Nih, yang nomor 2. Ya, nomor 2, hitung discount rate emas yang digunakan dalam valuasi. Terus yang ketiga, hitung value-nya dengan metode abnormal earning. Nah, hitung discount rate ini berarti kan kita sebenarnya ada dua pilihan kan, antara kita pakai WACC atau kita pakai cost of equity. WACC tahu pakai yang mananya dari mana? Dari datanya aja. Kalau misalnya datanya kayak soal nomor 16 tadi nih. Ini kan kita udah dikasih tahu semuanya. Datanya berapa, ini berapa gitu. Jadi kita udah bisa ngitung WACC nih. Kalau misalnya di sini nggak ada tuh si apa sih firm value keseluruhannya kan nggak ada kan, nggak dikasih tahu. Jadi kita nggak bisa pakai WACC di sini, kita cuma bisa pakai cost of equity. Karena kalau cost of equity kan tinggal pakai CAPM. Di sini risk free-nya udah ada, terus betanya udah ada, MRP-nya udah ada. Sedangkan kalau misalnya mau ngitung WACC-nya, kita nggak tahu nih si closing date-nya kan ada nih segini. Closing date, closing equity-nya segini. Tapi ini tuh weight-nya berapa itu kita nggak tahu. Jadi nggak bisa nyari. Nah, itu kita pakai cost of equity. Nah, pertama kan nyari diskon rate-nya dulu. Ini jadi kita pakai APM tadi. Risk free-nya 3%. Ini dulu. Nih, yield obligasi Sonora 3% berarti dia risk free. Terus risk premium-nya ini, premium risiko pasar investasi 5%. Betanya kita dapetin dari dia, jadi kalau misalnya perusahaannya naik 0,5% itu karena si pasarnya itu naik 1%. Jadi betanya tinggal dibagi aja 0,75% per 1%, dapat segini, cost of fee-nya tinggal pakai rumus CAPM tadi. Ini, risk free 3% ditambah beta dikali risk premium. Cost of equity-nya dapat 6,75 dan ini yang kita jadiin discount rate. Bukan WACC karena informasinya nggak cukup. Terus ini kita tulis di sini cost of equity 6,75. Nah, jangan lupa buat terminal value-nya ada growth rate-nya. Tahunya dari point D ini nih. Terminal value dari abnormal earning mass diasumsikan setara dengan prospek PDB Sonora. Prospek PDB itu yang tadi yang dia saya mau 4% tapi kayaknya naik ke 5%. Kita pakai yang itu. Makanya TV growth rate-nya di sini kita dapat 5%. Udah tuh nomor 2 udah selesai, cuma segini doang. Cuma ngitung rate doang. Lanjut ke nomor 3, disuruh valuation. Valuation-nya ini disuruh pakai abnormal earning. Nah,
abnormal earning ini excess dari normal earning. Jadi dari normal earnings. Jadi pertama yang harus kita lakuin itu sebenarnya cari normal earnings-nya dulu. Tapi pertama pindah-pindahin dulu ya. Pindah-pindahin dari forecast tadi. CSP-nya dapat dari C30 ini dari yang pas kita calculate comprehensive income dari tahun actual sampai TV kita ini aja pindahin aja ke sini, dapat per tahunnya CSP-nya berapa, terus beginning equity kita tuh butuh beginning equity karena rumus nyari normal earnings itu rumusnya beginning equity dikali sama cost of equity-nya. Ini rumus normal earnings-nya, beginning equity kali cost of equity. Jadi kita butuh beginning equity-nya. Dapatnya dari mana? Sama kayak tadi. Nah, di forecast kita kan adanya tuh ini ya. Adanya kan kita punyanya C32. Punyanya kan equity-nya. Equity, jadi kalau equity tahun 2016 nih, berarti itu kan closing-nya. Closing equity tahun 2016. Sedangkan kita di sini butuhnya beginning equity-nya. Berarti kita mundur satu. Kayak kalau yang actual udah ada di soalnya kan. Nih, total ekuitas 2015 1155. Ending 2015 itu 1155, berarti beginning-nya 2016 kan itu tuh. Jadi kita tulis di sini karena yang 2015 gak masuk kertas kerja forecasting kita, langsung tulis aja beginning equity 2016 1155. Nah, dari 2017 ke 2021 kita udah punya datanya di tabel tadi. Beginning equity 2017 berarti kita pakai yang ini, kotak yang ini. 1169. Ya, kita pindahin ke sini. Dapat sampai terminal value-nya. Sampai akhirnya di mundur satu gitu ya. Jadi ini kan 2021 beginning equity-nya 1578. Itu tuh dapatnya dari closing-nya tahun 2020. Bener. Gitu. Terus udah dapat beginning equity, kita cari dulu normal earnings-nya pakai rumus ini. Ditambah aja lah ya. Ini langsung soalnya. Normal earnings-nya dari TV aja lah, dari forecasting aja lah ya. Yang dipakai kan itu. Beginning equity dikali cost of equity. Tarik sampai terminal value, terus kita bisanya, kalau udah dapat normal earnings, nyari abnormal earnings-nya tuh dari CSP, jadi dari income kita, dikurangi sama normal earnings-nya. Kan tadi abnormal itu berarti eksesnya, kelebihannya. Jadi kita carinya tinggal dari clean surplus profit-nya yang kita dapetin dari comprehensive income tadi sama normal earnings-nya. Kurang ini. Sama kan. Tarik sampai terminal value. Udah deh, kita dapet nih abnormal earnings-nya tuh ini. Terus kita present value in. Present value in, ini nyari discount factor dulu. Ya bisa sih. Aku biasa langsung pakai ini. PV rate-nya ini, amper-nya ini, payment-nya nggak ada, ininya ini. Sama nggak sih? Sama kan? Terus tarik, ininya beda. Ininya di solve dulu. Itu dapat PV-nya. Terus yang terminal value nih yang agak beda. Terminal value abnormal earnings-nya kan 12,09. Nah, ini tuh kita perpetuate-kan dulu. Rumus perpetuate itu ini tuh dari si value-nya dibagi sama si apa sih cost of equity-nya, cost-nya. Soalnya kan siapa tahu pakai cost of capital. Cost of capital-nya dikurangi sama growth rate.
kalau ada. Jadi terminal value ini sebenarnya kita bisa asumsinya itu 3. Ini kan terminal value yang ini. Asumsinya itu 3. Yang pertama ada terminal value tapi dia konstan. Yang kedua terminal value dan ada growth-nya. Yang ketiga terminal value-nya 0. Dia emang nggak going concern dia. Ini kita pakai terminal value, growth rate-nya kita pakai yang tadi. Nah, rumus perpetuity-nya jadi ini. Dia dikurangin sama growth rate. Dapatlah segini. Value-nya itu maksudnya ya yang mau dihitung itu kan, yang mau diperpetuitin. Di sini kan dibagi sama cost of equity-nya 0,75% dikurangi growth rate-nya lian. Dapat segini. Nah, kalau kita udah perpetuity-in, tadi kan ini tuh posisinya di 2021 ya. Kalau kita udah perpetuity-in itu berarti dia tuh udah mundur ke tahun terakhir 2020. Makanya dia pas di present value itu ini di sini. Ini kan dapat nih perpetuity-nya. Kita present value-in ke tempat kita berdiri ini 2017. Nah, pas present value-in, dilihat nih, ininya N-nya tuh 3. Padahal asalnya kan value-nya ada di tahun keempat kan. Tapi ini tuh nggak bisa kita tulis gitu, ini tuh 4. Karena ini tuh sebenarnya bukan tahun keempat. Ini tuh tahun nggak tahu sampai tahun berapa. Makanya dengan perpetuity itu sebenarnya kita tuh sambil mundurin dia setahun. Makanya habis itu kita present value-in, PN-nya 3. Sudah dapat present value TFP-nya, kita total present value. Jadi langsung aja sih. Ini sama sampai sini tambah ini. 7 atau 2. Beda ya. Present value dari ini tuh, present value dari terminal value dapetnya segini, 567,88. Terus total present value-nya, oh iya benar. Jadi, present value dari tahun-tahun forecast yang ini, kita tambahin sama present value dari terminal value. Dapetnya segini. Terus, kalau misalnya abnormal earnings itu dia si present value-nya ditambahin sama book value opening tahun 2018. Atau ini sih si book value si equity dia di tahun kita berdiri ini. Kan sama aja kan, ending equity 2017 itu sama-sama beginning 2018. Jadi ditambah sama beginning BV opening 2018 1276 ini dapatnya dari yang forecast tadi ya. Dari endingnya 2017 ini 1276 kita tambahin sama total present value dari semuanya dari terminal value sama forecasting years dapatnya segini from value-nya 186. Kalau di sini ada keterangan lagi jumlah share-nya berapa, misalnya jumlah share-nya 100. Share price-nya tinggal dibagi. Gini. Tapi di sini kan enggak, cuma disuruhnya sampai hitung value dari Mas. Pakai met. Udah deh value-nya segini udah dapet. Selesai deh kasusnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Pokoknya langkahnya tuh si data-data yang kita butuhin pindahin dulu dari forecast, dari tabel forecast sampai terminal value. Habis itu angka yang kita cari itu udah dapat. Kalau misalnya di abnormal earnings, kalau di FCF gitu, kita present value in yang di tahun forecast. Habis kita present value in kan ini dapat segini nih. Enggak, dapat segini. Masih ada yang tahun terminal years-nya. Nah, si angkanya kan kita udah dapat di sini barengan sama yang tadi. Kita perpetuity-in dulu pakai rumus ini. Bagi cost of capital-nya dikurangi growth rate kalau ada. Habis kita perpetuity-in, dapat tuh segini hasil perhitungan perpetuity-nya. Hasil itu kita present value-in lagi ke tempat kita berdiri ini 2017. Dari tadi kan di present value kan. Dapat segini hasil present value-nya. Tapi jangan lupa pas nge-present value in perpetuity ini, N-nya tuh 3.
nggak 3 sih, N-nya tuh tahun terakhir forecast kalian, terminal value-nya. Ini kan 3, habis itu kita udah dapat present value dari yang apa tadi, forecast years tadi, terus kita udah dapat present value dari value-nya, kita jumlahin semua present value ini, terus ini tuh beda-beda tiap di metode tuh beda-beda, ada yang ditambah book value opening kayak gini, ada yang dikurang debt, pokoknya itu tergantung metodenya. Aku ngafalin aja sih, nggak tahu kalau misalnya konsepnya gimana. Nah, kalau misalnya ini present value-nya ditambahin sama equity tahun ini, atau opening equity tahun berikutnya, terus ditambahin, udah itu dalam value-nya. Gitu sih langkahnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Din, aku mau tanya tapi yang forecast tadi. Itu growth-nya pakai PDB ya, yang atas? Yang atas mana? Yang sales? Iya. Iya, akhirnya pakai PDB. Ini argumennya. Argumennya itu pertama yang tadi. Kan tadi pertama kita tuh dikasih tahu kalau misalnya 3 tahun terakhir itu 1%. Buat 10 tahun terakhir itu 5%. Nah, tadi tuh argumennya, kita pertama milih yang ini. Sebelum baca yang PDB ya. Kita milihnya 1% karena untuk yang 10 tahun ini, data per tahunnya kita pertama nggak dikasih tahu. Gimana? Terus. Nah, pertama data per tahun ini kita nggak dikasih tahu growth-nya itu berapa. Nah, sebenarnya kalau misalnya data historisnya ditarik lebih jauh ini bagus karena sampelnya lebih banyak. Tapi ada kurangnya juga kalau misalnya kita nggak tahu data persisnya berapa, bisa aja ini tuh 5% tuh dapatnya dari 0,1%, terus 15%. Gitu ditambahin selama 10 tahun gitu, dapat rata-ratanya segini. Kalau kayak gini kan sebenarnya variansi gede ya. Dia tahun segini 0,1, tiba-tiba tahun sekian 15%. Jadi karena kurangnya informasi dari pernyataan ini, dari data historical yang 10 tahun ini, kita ngambil yang 1% aja, karena yang data 3 tahun ini kita dikasih tahu yang tahun segini itu 4%, tahun segini 1% gitu. Tadi argumennya itu. Jadi pertamanya kita pakai 1%. Tapi pas lihat informasi selanjutnya, ada informasi mengenai PDB. PDB itu kan ngaruh ke sales growth. Apalagi ini penerbangan. Penerbangan tuh kayak transportasi di negara tersebut, terus ada keluar masuk barang. Itu jadi kalau penerbangan tuh emang biasanya berkaitan sensitif lah sama pasar. Makanya tadi juga betanya dia 75 kan, 75%, 0,75. Kan lumayan ya, beda hampir dekat 1 banget. Jadi di situ kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya PDB ini bakal mempengaruhi sales growth-nya secara signifikan. Nah, kita dikasih tahu kalau PDB-nya itu selama historical ini 4%, tapi ada kemungkinan bakal naik jadi 5%. Sedangkan kita tadi ngambil sales growth-nya cuma 1% kan. Nah, dari situ tuh jadi kayak muncul pikiran kalau kayaknya nggak 1% nih, kayaknya bakal lebih dari 1%. Tapi nggak tahu lebih dari 1% tuh berapa. Karena kurang informasi tadi, ya udah kita samain aja deh sama PDB-nya, 5%. Gitu. Itu kenapa kita pakai 5%. Bukan dari 5% yang ini, tapi dari 5% yang PDB. Itu argumen buat pengerjaan yang ini. Gimana, Fir? Oke, Din, makasih. Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau nggak ada, mungkin kita coba bahas yang ini, kuis kemarin. Ini kuncinya belum dapet sih.
Aku nanya ke yang diajar Pak Eko juga belum dapat. Jadi mungkin bahas bareng-bareng aja ya. Bentar. Mulai aja. Jadi di sini perusahaannya itu Global Investment, perusahaannya itu Telekomunikasi Indonesia. Nah, kita tuh di sini ceritanya ngebantu analis, Han Ji Pyong, senior analis, untuk identifikasi peluang dan mengevaluasi hasil untuk keputusan bisnis serta rekomendasi investasi. Intinya ngebantuin dia analisis akuntansi aja kan, analisis keuangan di sini. Terus di sini tuh udah diketahuin hasilnya. Hasil dari nilai intrinsik kita tuh 1884. Sedangkan hasil perhitungan si senior analis tadi itu 845 per lembar. Jadi di sini sebenarnya kita tuh selain ngerjain soal ini kayak biasa, tapi juga harus hasilnya tuh harus gini gitu, karena udah dikasih tahu di awal. Gitu. Nah ini tuh price share-nya ya, dari firm value dibagi jumlah sahamnya. Nah di sini tugasnya tuh diidentifikasi penyebab perbedaan perhitungan kita sama si Han Ji Pyong tadi. Di sini kita 1884, dia 845 itu gara-gara apa? Sajikan perhitungannya menggunakan asumsi yang tepat, yang lebih tepat dalam digunakan dalam analisis prospektif TLKM. Nah, terus ada informasinya. Mulai dari analisis lingkungan bisnis dan strategi. Di sini dikasih tahu kalau TLKM itu BUMN, bidang jasa layanan teknologi informasi komunikasi, terus mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah Indonesia. Terus dia menguasai pangsa pasar hampir 50% dari jumlah pelanggan telepon seluler di Indonesia. Terus, udah. Nah, ada data historical 3 tahun terakhir, rata-rata pendapatan TLKM naik 5% setiap tahun. Rata-rata pendapatannya naik, ini berarti sales growth-nya 5%. Terus, peningkatan jumlah pelanggan seluler dan internet kabel seiring dengan perkembangan industri ekonomi digital mendorong berlanjutnya pertumbuhan kinerja keuangan PT TLKM ke depan dengan proyeksi terdapat pertambahan 1% dari rata-rata historical data. Jadi sales growth yang secara historical itu 5% diperkirakan akan naik 1% karena ada peningkatan jumlah pelanggan sama perkembangan industri dan ekonomi digital. Terus habis itu informasi selanjutnya, perputaran asetnya stabil pada rasio 1,2 dan tidak ada informasi lain terkait pembelian aset tetap. Kita dapat ATO-nya 1,2. Terus seiring proyeksi perkiraan free cash flow seterusnya akan tumbuh 5%. Free cash flow-nya tumbuh 5%. Udah informasi yang di lingkungan bisnis ini udah. Masuk ke analisis akuntansi. Di sini dikasih tahu saldo-saldonya, sales-nya berapa di tahun aktualnya 3 tahun. Sales segini, NOA-nya ada, NOPAT-nya ada, closing date-nya ada buat tahun 2020. Terus jumlah sahamnya ada. Udah, di analisis finansial, di sini yang mana yang dipakai? Stabilitas margin keuntungan. Terus margin laba bersihnya itu 11,7% hingga Desember 2020, setelah sempat turun 10,4%. Jadi di 2019 dia margin laba bersihnya itu turun 10,4, tapi di 2020 dia naik 11,7%. Terus margin yang besar tersebut membuat laba bersih tetap stabil hingga kini. Seiring dengan makin besarnya ini, perseroan diperkirakan mampu untuk menaikkan margin keuntungan pada 2021 dan selanjutnya sebesar 12%. Ini tuh margin keuntungan. Dia berarti profit marginnya. Ya, kita berarti dapat profit marginnya 12%. Terus manajemen TLKM membuat keputusan untuk tidak melakukan pembagian dividen pada 5 tahun ke depan. Berarti dividen payout-nya 0. Karena ingin fokus ekspansi usaha. Oke. Sesuai dengan laporan keuangan 2020, pinjamannya sebesar 50 juta. Sama kayak yang di sini ya, 50 juta.
terdiri dari obligasi dengan nominal 20 juta, tingkat kuponnya 10%. Pembayaran bunga annually, N-nya 10 tahun, ratingnya AA. Selisih premium YTM ini. Selisih premium YTM obligasi pemerintah dengan YTM obligasi korporasi rating AA adalah 3% untuk tenor 10 tahun. Ini tuh jadi nanti di bawah tuh bakal ada dikasih tahu YTM obligasi pemerintahnya. Nah, di sini dikasih tahu kalau misalnya rating obligasi kita tuh ada premium sebesar 3%. Gitu. Terus yang kedua tuh ada pinjaman dari Bank Mandarin nominalnya 30 juta, tingkat bunganya 10%. Jadi capital structure-nya kita dikasih tahu yang ini, liabilities-nya itu ini, equity-nya kita dapat di sini, saham biasa. 800, MV-nya 800, book value-nya segini, outstanding-nya 10.000 lembar. Tuh. Terus lanjut ke analisis resiko. Diandalkan oleh pemerintah, karena itu diberikan penjaminan nih, sama penjaminan pemerintah untuk debt-nya. Jadi akan menurunkan cost of debt after tax-nya sebesar 300 basis point. 300 basis point ini kalau di-convert ke persen dibagi 100. Jadi 300 basis point itu 3%. Sedangkan dari aspek makro, didapatkan informasi bahwa YTM obligasi pemerintah saat ini 4% untuk tenor 10 tahun. Nah, ini kita dapat nih. YTM obligasi pemerintah, risk-free-nya itu 4%. Ini bisa dipakai buat pertama ngitung CAPM, kedua ngitung yang ini tadi, YTM obligasi kita. YTM obligasi kita itu 3% lebih dari risk-free-nya. Berarti YTM-nya di sini 7%. Lanjut dulu, meskipun pandemi 19 masih berlanjut di tahun 2001, pemerintah optimis pemulihan ekonomi terus berlanjut, sehingga memberi harapan bagi investor dengan ekspektasi tingkat imbal hasil investasi di pasar. Ini apa? Ekspektasi tingkat imbal hasil investasi mereka di pasar. Ini tuh market return, expected return di market. Expected return di marketnya 14%. Sedangkan sensitivitas imbal hasil TLKM terhadap pasar 0,8. Ini beta ya. Sensitivitas perusahaan terhadap pasar itu beta. Tarif PPh yang berlaku 20%. Udah selesai baca soalnya. Nah, tapi ini karena kita tugasnya itu ngebandingin sama yang punya Han Jipyong tadi, kita lihat dulu. Soalnya kemarin aku juga hampir bikin tuh sampai bawah itu. Ternyata enggak kan, cuma sampai FCF. Di sini terus dia WACC-nya begini, hasil valuasinya pakai FCF. Udah, setelah dapat informasi-informasi ini, kita masuk ke pengerjaannya. Aktualnya tadi 3 tahun kan, 2018 sampai 2020. Pertama, sales-nya. Sales yang aktual ini tiga-tiganya udah ada dari tabel tadi. Terus kita coba lihat ininya, growth dia di aktual itu berapa. Di sini 2019 itu growth-nya dapat dari selisih tahun ini sama tahun lalu dibagi sama tahun lalu. Kita dapat growth-nya 4%. Untuk 2020 kita dapat growth-nya 6% dengan cara yang sama. Ini kalau dirata-ratain, kan aritmetik ya kalau misalnya kalau sales. 6 tambah 4, 10 bagi 2, 5. Kan 5%. Tapi di sini kita pakainya yang 6%. Karena tadi yang mana sih itu? Ini nih. Peningkatan jumlah pelanggan sama perkembangan industri. Jadi pertumbuhan kinerja keuangan TLKM ini ke depan terdapat pertambahan sebesar 1% dari rata-rata historical. Jadi kita pakai 6%. Karena itu tadi, ada penambahan 1%. Nah, di situ udah kelihatan tuh, kenapa hasilnya bisa beda sama si Han Jipyong. Karena dia pakainya di sini 5% buat forecast-nya. Sedangkan kita pakai 6%. Gitu. Untuk perhitungan sales-nya sama kayak tadi, tinggal dikali 1 tambah growth-nya. Ini dikali 1 tambah growth. Gitu terus sampai terminal value. Sales-nya udah beres. Nah, atonya nih. Jadi di sini tuh sebenarnya yang bikin ribet tuh gara-gara
si nilainya itu kita udah tahu gitu kan. Valuasinya tuh harus segini, 1884. Ini aku belum 1884. Nah, pas atau ini, kan dia sebenarnya diketahui di soal, kalau dia tuh 1,2, ya kan, 1,2 doang, nggak ada apa-apa lagi. Tapi pas aku pakai 1,2 doang itu nggak segitu hasilnya, nggak 1844 tadi. Jadi akhirnya tuh dicoba dulu pakai historical. Jadi kan ini kita dapat NOA-nya kan tahu dari soal ya buat 3 tahun ini. Nah, cari atau itu caranya dari sales dibagi NOA. Sales dibagi NOA dapatnya segini. Sama sih, ini tuh sama 1,2 juga, tapi kalau misalnya di komanya diiniin tuh, nah yang ininya 1,99 gitu. Jadi hitung dulu deh, hitung aktualnya kan sampai sini ya, sampai 2020. Sama caranya dari sales dibagi NOA, ini sales dibagi NOA, ini sales dibagi NOA. Nah, ini yang bikin beda tuh. Di tahun 2020 dia pas sales dibagi NOA ini nggak pas 1,2. Nah, jadi buat yang tahun forecastingnya, kan ini atau ya, kalau misalnya aset kan kita pakai geometrik. Nah, ini aku pakai rumus di Excel sih. Kalau misalnya rumus yang itu nggak tahu. Jadi langsung cari aja geometric mean-nya dari 3 aktual ini. Dapatlah segini. Salah, ini belum di ini nih. Jadi sebenarnya ini tuh 1,2 juga, tapi nggak pas gitu. Kemarin pada kayak gimana ngerjainnya? Ininya pakai 1,2 atau gimana? 1,2 lah. Antam 1,2. Itu Kita asumsinya pembulatan. Aku tak tulis stabil sesuai soal 1,2 gitu. coba 1,2. Kayaknya nggak bakal ada yang ngecek kayak kamu, Dedin. Tapi kata Pak Agung kan nggak apa-apa. Kan soalnya 1884 itu di Pak Eko itu pakai itu Din yang asumsi langsung dibagi nominal value growth tanpa ada explicit rate dari WACC. Gimana? Yang dievaluasi loh. Divaluasi. Nah, itu Ya. Pak Eko itu pakainya itu nih langsung di present value nominal value-nya kan pas equity kan di WACC dikurangi sama figure dulu kan. Itu Eko nggak langsung pakai TV growth tanpa WACC. Oh. Itu kemarin aku dapat 1888 sih, nggak 1884 juga. Tapi si temanku kelas lain yang diajar Pak Eko pakai itu semua, nggak usah WACC, langsung dibagi 5%. Kan Pak Agung juga bilang sih kemarin pas Oka tanya itu. Tanya si Dosko emang lebih cenderung positif kan, cenderung optimis. Ya udah deh, coba itu aja ya. Gimana? Ya, berarti lanjut. Ya benar sih kata Alif itu. Berarti ya sama aja sih, sebenarnya nggak berpengaruh banyak juga ya. Pokoknya atonya udah dapat, pakai 1,2 juga sama. Calculate NOA-nya buat yang aktual ini udah ada, buat yang forecast ini dapatnya dari sales dibagi atau segini. Forecast PM-nya itu tadi kita dapat dari soal yang ini. Perseroan diperkirakan mampu untuk menaikkan margin keuntungan pada 2021 dan selanjutnya sebesar 12%. Kita pakai 12% kan? Coba lihat. Nah, si Han Ji Pyong ini pakainya 11%. Berarti di situ udah kelihatan lagi. Cara PM-nya udah dapat, cara cari nopatnya itu dari sales dikali PM-nya. Dapat segini. Terus abis itu change in NOA, kayak biasa NOA tahun itu dikurangi NOA tahun sebelumnya sampai terminal value kayak gitu.
Terus FCF-nya ini dapat dari NOPAT-nya dikurangi change in NOA. Nih, NOPAT tahun itu dikurangi change in NOA-nya. Dapat FCF, udah sampai situ aja. Soalnya dia juga sampai situ doang. Habis itu, selanjutnya tuh kita kan disuruh nyari valuasi. Jadi kita cari dulu discount rate yang kita pakai apa. Nah, di sini kita pakai WACC karena tadi udah dikasih tahu kan capital structure dia tuh kayak gimana. Ada bonds 20 juta nominalnya, ada loans 30 juta sama share-nya. Share-nya ini. Kita kan pakai market value kan. Share-nya 800 dikali 100.000 lembar. Jadi 80 juta. Nah, kalau bonds itu, ini aku nggak tahu bener apa nggak sih. Kalau dihitung di WACC-nya ininya, PV-nya kan? Iya, PV-nya. Itu tuh kenapa sih? Gara-gara berubah terus. Gara-gara market value kan yang dimasukkan harusnya. Tapi bonds doang. Bonus saja. Oke. Iya nggak sih? Iya nggak sih, kemarin tuh Pak Agung bilangnya kalau di sini diketahuinya apa sih shares-nya itu nggak ada keterangan ya dia MV atau BV. Ada di keduanya. Nah, kita pakai yang 80 kan kemarin kalau nggak salah. Kalau aku sih. Aku Ya ya kan? Iya. Iya, berarti ya memang pakai market value. Market Iya, value kalau gitu. hitung WACC lebih baik ya diprioritaskan market value. Soalnya lebih mencerminkan gitu loh sekarang itunya. Tapi kalau loans enggak ya? Juga Kan present value-nya bonds itu market value-nya. ya. Enggak, loan. Ini yang pinjaman ini. Enggak ada itunya soalnya. Nggak jelas kan itu soalnya Keterangannya. Kecuali kalau ada nanti pakai market value. Oke. Berarti buat ini kan liabilities ada 2, equity-nya ada 1. Bonds-nya kita cari dulu present value-nya. Nah, di sini tuh YTM-nya kan tadi kita dikasih tahu kan, risk free pemerintah itu 4%. Dan bonds kita tuh YTM-nya premium 3% dari risk free itu. Berarti tinggal ditambahin aja. YTM-nya ini berarti 4% risk free ditambah sama premium kitanya 3%, 7%. Nah, terus dicari PV-nya pakai rumus Excel aku. Rate-nya 7% dari perhitungan tadi, N-per-nya aku 10. Oke, gimana, Kak? N-per-nya, ya sebenarnya betul itu 10 ya. Cuman aku kemarin ngepas-pasin sih, biar hasil akhirnya 1884. Menurut Jadi kamu aja. Aku ganti 5 N-per-nya. Yang lain gimana? Aku langsung cari pakai rumus manual sih. Yang ini nominal per 1 plus rate 1 CTM pangkat itu. Jadi lupa kalau ada rumus itu. Terus N-nya berapa kamu, Lip? 10 kan tetap. 10. Kali kan ada tulisannya nggak sih dia anuli? Iya, dia jatuh tempo 10 tahun. Ya. Ini nih, tenor to maturity 10 tahun. Atau itu kan kita nggak tahu. Tapi ya bener. Ini Pak Agung kan biasanya Pak Agung sukanya pakai rata-rata kan biasanya. Itu aku ya gini, apa sih kemarin yang di rata-rata? Pokoknya sebelum UTS itu ada kan kayak gitu. Terus coba lihat soalnya. Nah, di situ kan tenornya 10 tahun, tapi kita nggak tahu sekarang tahun keberapa kan? Iya, benar. Ya udah aku pakai tengahnya aja. Ya bisa. Ya, asalkan ditulis semuanya bisa sebenarnya. Asumsi analis. Terus udah dapet aja. Ini kan kita nyari MV-nya buat nyari weight-nya kan. Weight ini bonds. Terus ini loan. Ini share. Weight-nya udah dapet segini. Totalnya tuh 134 sekian. Kita dapat weight-nya. Ini cost-nya.
Ini buat ACC-nya. Nah, sebenarnya di sini aku ada lagi yang bingung. Ini kan 7% YTM kita kan. Cost of debt kita berarti 7%. Tapi tadi ada keterangan nih, sama kayak soal UAS tadi, dijamin sama pemerintah. Jadi cost of debt-nya itu berkurang 300 basis point. Jadi sebenarnya kalau itu kita pakai, jaminan itu kita pakai buat ngurangin cost of debt kita kan jadi 4% ya. Cost of debt awal YTM kita 7%, terus dijamin pemerintah, jadi berkurang 3%. Jadi cost of debt kita 4%. Kalau after tax-nya berarti ya tinggal ini dikali 1 kurang 20% ya. Segini. Tapi ya lagi-lagi gara-gara kita harus dapat angka ini, ya udah nggak usah dipakai. Aku nggak pakai gitu, yang 300 basis point tadi. Karena kalau misalnya di sini cost-nya 3,2, apa? Iya sama juga kayak gitu. Harusnya tuh dia dikurangin itu kan 3%. Tapi karena angka nanti jauh beda ya nggak jadi. Paling bisa ini berarti argumennya kayak Alif tadi sih. Ini kan masih berencana. Mana ya? Nih, aku dapat itu soalnya di kunci R. R yang pertama kali forecasting. Pak Agung share kuncinya kan. Di situ ada kan. Nah itu statementnya analisis resikonya itu sama. Jadi kita punya cost of debt after tax itu 9%. Namun ada jaminan kalau gini dari pemerintah hingga resiko berkurang 1%. Ini kan 8% kan. Agung forecastingnya double forecasting itu pakai 8% yang di nomor 11 ya. Yang hitung ada cost of debt after tax itu. Iya. Masalah itu pakai 8%. Tapi pas ngitung WACC itu beliau pakai 9% tetepan. Tanpa dikurangi maksudnya. Tetap gitu. Coba nanti kalian lihat atau bisa buka ininya deh di Classroom. Itu yang mana sih? Review test forecasting, bukan ya? Oh, ini nih. Mana sih? 11 berarti. Ini ya, cost of debt after tax-nya iya 8%. Dan 8%. Ke bawah. Cost of debt ini ya, 9%. Ini pakai 9% tetepan. Cost of debt apa emang pakai yang di tahun kita ya? Ya soalnya kan aktual gitu WACC itu, bukan kayak apa ya? Kayak forecasting gitu. Katanya kan data aktual. Iya ya. Tapi kalau mana sih? Tapi di sini kan nggak pakai. Benar. Iya berarti gitu aja. Kalau misalnya ngitung tadi di UAS gimana? Oh kan nggak pakai cost of debt ya? Oke benar berarti. Kalau ngitung cost of capital ini, angka-angkanya semua angka-angka aktual. Jadi kalau misalnya kayak tadi kayak cost of debt-nya mau dijamin pemerintah, itu kan berarti di tahun selanjutnya kan. Jadi kalau misalnya mau ngitung WACC-nya, mau ngitung cost of debt-nya, kita tetap pakai YTM kita di sekarang, bukan di forecasting-nya. Thank you, Liv. Oke. Terus, udah kan tadi weight-nya dapat dari si angka dia dibagi sama total capital structure-nya, cost-nya yang cost of bonds-nya dapat dari ini, 7% YTM dikali 1 minus tax. Kalau yang loan-nya tinggal dari ininya, coupon rate-nya itu. Rate dia dikali sama 1 min tax. Kalau yang share ini dari CAPM.
Dia betanya tadi 0,8, ini di yang keterangan terakhir itu. Nih. Ya udah hilang deh. Dari keterangan terakhir tadi 0,8 yang sensitivitas itu, risk-free-nya 4%, dari yang terakhir juga MRP-nya enggak, dia tuh diketahui tadi ini, return of market return-nya itu 14% tadi di soal. Nah, kita ngitung MRP-nya dengan cara si RM ini market return-nya dikurangi sama risk free. Ingat-ingat lagi yang rumus CAPM tadi aja pokoknya. MRP-nya dapat, kita dapat CAPM-nya dari risk free 4% ditambah betanya dikali MRP. Dapat 12%. Terus weight-nya dikali sama cost-nya dapat segini, totalnya 9,95 sekian persen. Nah, masuk ke valuation. Valuation-nya ini pakai free cash flow. Kita lihat dari si Han Ji Pyong aja tadi pakai free cash flow juga kan. Nah, free cash flow-nya kita dapatnya dari forecast tadi C16 2019, C16. Mana dia? Ini FCF 10213. Ini kita pindahin si free cash flow dari forecasting ini ke valuation-nya. Sampai ke ini, sampai ke apa ini namanya? Terminal value. Sampai ke terminal value. Terus sama kayak tadi step-nya, si angkanya ini kita yang selama di forecast year ini kita present value kan, dapat segini. Aku pakai rumus Excel, rate-nya pakai WACC. Nah, rate-nya ini kan sebenarnya harusnya sama yang tadi ya, sama perhitungan WACC kita. Ini. Tapi ya ini, hasilnya tuh nggak 1884. Jadi ini nanti aja lah ya, di akhir nyama-nyama ini. Kita present value in, rate-nya pakai WACC, N-nya tuh 1 buat 2021, buat tahun pertama, kayak biasa aja. Terus, future value-nya si FCF dia. Dapat present value selama forecasted, terus kita ambil yang terminal value-nya. Terminal value-nya kita perpetuity-in dulu. Perpetuity-in, caranya yang tadi value dibagi si cost of capital-nya dikurangi growth kalau ada. Di sini growth-nya ada. Dapatnya dari, ya udah buka lagi. Ini. Seiring proyeksi pendapatan, perkiraan free cash flow TLKM seterusnya akan tumbuh 5% setelah periode forecasting. Jadi di sini FCF-nya bakalan tumbuh 5% setelah di terminal value setelah periode forecasting. Nah, jadi kita pas nge-perpetuity-nya itu 13 juta ini FCF tahun terminal year ini dibagi sama WACC dikurangin terminal value growth-nya 5%. 279 sekian. Nah, ini tuh kita present value in. Kayak tadi, present value in, tapi jangan lupa N-nya di N tahun terakhir. N-nya 3, dapat hasil present value-nya segini. Kita totalin semua present value dari FCF ini, dapat segini, 240,799. Nah, ini kan free cash flow ini pendekatan, dia tuh metode pendekatan aset ya. Karena free cash flow ini kan ya bisa buat bayar debt, bisa buat bayar equity, bayar debt lewat interest, equity lewat dividen gitu. Tapi kan kita mau nyari firm value. Firm value itu kan equity-nya aja. Jadi kita kurangin dulu sama debt dia di tahun ini, tahun 2018. Jadi tadi ada di soal, ada di tabel ini, closing debt 2020. Ini tahunnya salah ya? Oh ya, enggak deh, ini maksudnya di 2020 ya. Closing debt 2020-nya 50 juta. Kita kurangin dari FCF tadi karena kita cuma nyari equity. Jadi ini firm value-nya kita dapat 190 juta dari total present value dikurangin sama debt. Terus ini jumlah share-nya. Baru ini share price. Nah, ini kan kita dapat 1900, aku dapatnya 1908. Tapi di soal tuh hasil perhitungan aku harusnya 1884. Akhirnya nemunya ini. WACC-nya dibuatin ke atas. Dapat deh 1884. Aku kayak gitu. Nah, terus di soalnya ini kan sebenarnya yang ditanya tuh identifikasi hal yang menyebabkan perbedaan itu apa.
Nah, sama Pak Agung juga udah pernah diomongin kan, jangan sampai yang ditanyain itu malah nggak dijawab. Jadi jangan berhenti sampai sini aja, tulis aja identifikasinya. Perbedaan. Satu, tadi kita udah nemukan, dia sales growth-nya pakai ini. Ini deh. Ini Han. Ini saya. Di sini tadi perbedaan pertama kita lihat di sales growth-nya. Si Han ini pakainya nih 5%. Dia pakai 5%, sedangkan kita pakainya 6% kan tadi. Kita pakainya tadi 6%. Karena di soal tuh yang tadi yang pelanggannya nambah, industri bisnisnya lagi bagus, jadi bakal nambah 6%. Terus ya tulis aja di sini kenapa milih itu, karena kita milih yang prospektif, bukan yang historical. Terus perbedaan kedua, tadi udah dapat juga nggak sih dari ini ya, profit margin. Profit margin Mr. Han ini masih pakai 11%. Kita pakainya 12%, sama karena kita ini melihatnya yang prospektifnya, bukan historicalnya. Ini nggak cukup sih kayak gini doang. Jelasin aja kenapa milih yang itu, yang 6% karena penambahan pelanggan gitu. Terus perbedaan ketiga, aku kemarin nulis apa ya? Oh ini, di weight-nya, di WACC, si Han Ji Pyong ini dia bet-nya ini 50 juta, si ininya tuh. Si pas ngitung WACC-nya tuh totalnya 130 juta. Padahal kita kan gara-gara pakai bonds-nya, pakai market value, totalnya kan 134 sekian kan, bukan 130. Itu aku tulisin juga, jadi perbedaan weight capital structure-nya. Dia 130 juta. Yang hasil perhitungan kitanya ini. Terus yang keempat, ini. Di perhitungan firm value-nya, ini nih, beda itu pas di perpetuity. Pas di perpetuity, si Han Ji Pyong ini dia, ini, kan terminal value 2024 FCF-nya 13.835.831. Sama kan? Masih sama nih, sampai terminal value masih sama 13.835.831. Ini dapatnya dari ini biasa. FCF, nih, 13, oh beda. Oh tadi gara-gara ininya. Oh, iya bener. Coba ya. Masih beda ya? Ini aku kayaknya di file lain deh. Pokoknya si sampai terminal value itu masih sama. Tapi pas di perpetuity-in, dia tuh hasilnya 138.358.313. Segini dia tuh hasil perpetuity-nya, sedangkan kita segini. Ternyata bedanya tuh kayaknya pas dia ngitung perpetuity ini, growth-nya nggak dihitung. Jadi dia cuma per WACC doang, padahal kita ada growth 5%. Jadi bedanya di situ, di perpetuity dari terminal value. Dia segini, hasil hitungan kitanya segini. Perbedaannya karena apa? Karena di sini dia nggak menghubungkan growth. Gitu. Gitu sih kemarin aku ngerjain ininya. Nggak tahu bener apa nggak. Yang lain ada yang mau ini nggak? Din, yang tadi WACC-nya kok bisa 10% gimana? WACC-nya tadi dapatnya 9,95126. Tapi jadinya dibuatin ke atas. Oh, gitu. Biar pas Kamu ya? gimana kemarin? Aku langsung sih. Langsung gimana? Langsung itu sama, 9,95.
Terus jadinya 1884. Enggak dong. Ya, tadi 1908. Iya, aku dicari-cari gitu. Yang lain gimana? Sama ini beda nih. Free cash flow 2021 ini. Ini coba lihat hitungannya. Ini dari ini ya. Ya, dari forecasting. Ini tuh tadi bedanya di Bentar. Oh, ini. Karena aku tadi pakai yang min itu kan. Oh, yang enggak bulat ya? Heeh. Oke. Nah, itu nah ini nih baru dapat. Kalau misalnya pakai yang si geometrik tadi, hasil FCF-nya tuh sama si Han Ji Pyong ini. Ini tuh sama. Di sini nih. 11618. Nih. Itu sama. Tapi ya kan sebenarnya tugasnya bukan nyamain sama dianya kan. Iya, Gitu sih. benar. Yang lain ada yang mau ada pendapat lagi nggak? Aman. Berarti udah sih. Rencananya hari ini itu dulu. Kalau Pemda ini apa ya? Aku kemarin pas kelas nggak terlalu merhatiin sih. Masih harus ngulang lagi. Bukan ini nih. Soal-soalnya ini di sini masuknya ke esai sih. Ini yang nomor 3, Pemkot. Gitu. Ini karena belum ngulang. Jadi aku juga belum ngerti. Jadi mungkin yang hari ini sampai situ aja. Terus kalau mau Excelnya yang UAS itu dari Kompas. Terus aku kirim deh. Kalau yang ini mau juga nggak, takut salah sih. Nggak apa-apa, itu share aja semuanya ntar, Jim. Ya udah deh. Berarti sampai sini dulu ininya dan tirakannya. Semoga bisa bermanfaat, semoga ngerti. Terus makasih yang udah iniin sampai sekarang, udah mantengin sampai sekarang. Aku tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Di. Ya, Lip ya. Recordnya mati. Ya.